Haleluya, kita akan baca kitab Kolose ya. Kolose pasal kedua ayat 6 sampai 10. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10, nanti kita akan baca bersama semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depannya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10, 3, 4. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasia Yeshua Tuhan, hiduplah di dalam Dia. Dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya, dan diteguhkan di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan menawan kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia, menurut tradisi manusia, berdasarkan kaidah-kaidah dunia, dan bukan menurut Hamasia. Sebab di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Dan kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari setiap penguasa dan otoritas. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kita mengucap syukur kita kedatangan tamu yang kebetulan lewat ya. Dari dapat tugas dari Balikpapan ya Pak ya. Ucap syukur, inilah kami ya. Kita ya namanya satu roh ya. Pasti kita akan dipertemukan untuk senantiasa boleh mendengar berita-berita yang berasal dari Bapak Yahweh. Jadi ya kalau seandainya kebetulan mampir ke Jakarta ya silakan mampir kemari ya. Untuk beribadah bersama-sama. Kita memang ada 2 kali ibadah dalam seminggu, ibadah Sabat maupun ibadah hari Minggu ya. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Karena kasih kemurahan Tuhan. Banyak dari kitab suci yang kita kenal dengan khususnya perjanjian baru ya. Itu ditulis oleh Rasul Polos atau Paulus atau Saulus ya. Nah kita harus mengingat bahwa dia adalah bintang yang pertama dari gereja yang pertama dari 7 gereja yang dianugerahkan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Saya percaya khususnya bagi umat non-Yahudi ya. Karena ke-7 gereja yang tertulis dalam kitab Wahyu itu semua ada di luar Israel. Ya. Karena itu kita percaya ke-7 gereja ini sebenarnya gambaran untuk umat pilihan di luar Israel secara jasmani. Dan Tuhan tidak mungkin lepas dari firman-Nya. Kalau dia bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, maka dari 7 zaman gereja, sejak zaman gereja Efesus sampai zaman kita sekarang, gereja Laodikia, maka yang menjadi bintang yang pertama itu harus orang Yahudi, ya, yaitu si Paulus atau Saulus atau Polos ya. Dan dialah bintang yang pertama. Ya kita sudah belajar sedikit-sedikit ya. Karena saya sering karena kita sudah pernah belajar kitab Wahyu. Jadi saya hanya melompat ya kalau nanti sekarang kita sedang belajar tentang umat pilihan ya nanti bagaimana setelah umat pilihan. Kalau dalam pengajaran ini tiba-tiba pengangkatan ya sudah selesai berarti pengajarannya. Tapi kalau belum ya kita terus belajar supaya melalui pengajaran kita mempunyai pengertian yang sama dan tidak mudah tergoyahkan seperti firman Tuhan katakan tadi. Jangan sampai kita tertawan dengan filsafat
ataupun tipu daya kosong berdasarkan tradisi manusia. Karena kita tahu itu sekarang memang sedang terjadi ya. Termasuk mereka yang menamakan diri pengikut Bapa Yahweh ya, atau yang percaya Bapa Yahweh. Tapi ya itu namanya proses ya, semua proses, dan kita belajar di tempat ini. Kalau itu tertulis ya kita belajar melakukannya dengan benar. Tapi kalau itu tidak tertulis dan itu hanya merupakan tradisi, maka kita belajar sama sekali tidak melakukannya karena nggak ada gunanya. Capek-capek tapi nggak ada gunanya. Yang tertulis aja, firman Tuhan yang tertulis, kita masih terus belajar. Jangan lagi ditambah dengan tradisi. Kalau makin ditambah dengan tradisi ya repot. Tetapi bagaimana kita bisa mengenal ini Torah yang benar, firman yang benar, dan ini tradisi. Ya, karena tradisi ini sudah masuk sejak Torah masuk, sejak Torah diturunkan Bapa Yahweh kepada Moshe, ya. Dan itulah sebabnya Yeshua harus turun, Torah yang hidup harus turun untuk memperlihatkan pertama-tama kepada bangsa Yahudi, kemudian kepada kita untuk kasih lihat Torah itu harusnya dilakukan seperti ini. Tidak kebanyakan seperti yang diajarkan oleh mereka yang menamakan diri ahli Torah ya, atau ahli kitab suci. Ya, karena itu Tuhan mengajarkan. Tetapi kita melihat diajarin yang benar justru malah nolak, ya kan? Orang Yahudi, para orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli kitab, diajarin Torah yang benar, malah menolak. Ya, karena itu ya kita non Yahudi ya kita harus belajar hati-hati. Ya, tetapi kita mengucap syukur, inilah zaman anugerah bagi saudara dan saya. Dan jangan menyia-nyiakan masa anugerah ini. Ya, kalau kita menyiapkan masa-masa anugerah ya repot, itu urusan pribadi. Ya, dan seringkali dikatakan dari tempat ini seperti tadi juga disaksikan, inilah proses yang sedang firman Tuhan kerjakan untuk memurnikan dan menyempurnakan saudara dan saya. Sampai kita didapatkan murni, emas yang murni 99,9%. Ya, jadi dalam pandangan Tuhan kita hanya 99,9%, karena yang 1% itu atau yang 0,1% itu Tuhanlah yang menyempurnakannya. Saudara dan saya adalah emas dan barang-barang berharga. Dan ada tertulis, emas dan perak itu milikku, kata Bapa Yahweh. Emas dan perak itulah milikku. Nah, kita jangan membayangkan, oh ini kalau gitu emas semua. Emas-emas yang ada di taman-taman itu milik Bapak ya, memang itu milik Bapak ya. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah saudara dan saya. Ya, kita lihat di dalam kitab Hagai pasal kedua ayat ke-8 ya. Perak adalah milikku dan emas adalah milikku, firman Yahweh Sebaot. Artinya saudara dan saya, kita tidak mengimani perak ya. Kita mengimani sebagai emas yang murni. Walaupun ada tertulis sebagaimana yang tertulis dalam kitab Hagai ini, karena memang di dalam rumah Bapa Yahweh itu banyak terdapat emas, perak, juga dari kayu, dari tanah liat dan sebagainya. Sesuai kata firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2
Kita baca ayat ke-20, 2 Timotius 2 ayat 20. Dan di dalam rumah yang besar tidak hanya terdapat bejana emas dan perak, tetapi juga kayu dan tanah liat dan beberapa memang sebagai yang berharga, tetapi beberapa tidak berharga, ya. Jadi kalau kita boleh mengklasifikasikan, perak itu yang kelas 2. Kelas 2 memang termasuk barang berharga. Tetapi kita adalah emas yang sedang dimurnikan. Karena di dalam keadaan dunia ataupun dalam perekonomian dunia, itu patokannya emas ya, bukan perak. Jadi semuanya dihitung dari berapa emas yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, itulah kekayaan yang diperhitungkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, karena itu jangan heran kita ini sebagai emas sedang dimurnikan oleh Tuhan. Ya, pakai api, pakai batu, pakai apa? Pakai palu, ya. Tapi ada orang juga yang bisa salah ngerti, habis diketok-ketok terus. Pakai palu, loh, ya mungkin di dalam batu itu ada emas yang murni. Tetapi kepala batu, ya hammernya ya, palunya ya semakin keras. Tetapi salah mengerti karena hikmatnya kurang, ya. Banyak orang seperti itu. Wah, aku terus yang memang kau kepala batu ya, disikat terus sama Tuhan. Bukan engkau yang dicari, tetapi di dalammu sesungguhnya ada emas murni. Aku mengingininya dengan cemburu, kata Tuhan. Karena itu kalau engkau keparas kepala, dihajar sampai habis. Sampai engkau menyerah. Karena emas itu, kata kitab Hagai, adalah milik Bapa Yahweh. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita mau ucap syukur. Melalui bintang yang pertama, yaitu si Paulus ini, kita belajar. Dia berkata melalui ilham roh, sebagaimana kamu telah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. Nah, kalau kita garis bawahi menerima, ingat ya, tidak semua orang yang menamakan diri orang Nasrani atau orang Kristen itu pernah menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu. Mungkin kakek neneknya Kristen atau Nasrani, tetapi belum tentu mereka pernah mengakui aku menerima engkau Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu. Ya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kita harus mengakui, kita harus percaya. Baru Tuhan mau terima atau Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Ya, baik kita yang ada di sini dan mereka yang ada di luar sana, koreksi diri. Pernah enggak mengundang Yeshua Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Kitab Wahyu ya, kalau saudara masuk ke rumah-rumah orang Kristen, orang-orang Nasrani, wah seringkali lihat gambar Yeshua sedang mengetok pintu, sebagaimana kitab Wahyu pasal ketiga ayat ke, hafal enggak? Wahyu pasal 3 ayat ke-20 kita lihat ya. Saya sering mancing-mancing gini supaya saudara sentak sedikit ya. Jadi oh iya ada, tapi apa maksudnya gitu kan gitu. Lihatlah, nah, Tuhan suruh lihat. Ya. Firman Tuhan kata, lihat, behold, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk padanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Yeshua sampai kepada akhir zaman, dia berdiri di muka pintu. Dia ketok. Tapi ada yang buka pintu, ada yang gak mau buka. Ya. Itulah gambaran sesungguhnya banyak orang Nasrani yang bikin pajangan di rumah.
Tanpa dia sadari, itulah dia sebenarnya. Bahwa kita sedang diketok pintu hatinya, tetapi pintunya nggak dibuka-buka. Bagaimana Tuhan yang mau masuk? Tuhan sedang mengetuk pintu hati umat Tuhan. Aku mau masuk. Ya. Tetapi itu menggenapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi apa? Mereka menolaknya. Di mana tuh? Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-11. Dia telah datang kepada miliknya. Emas itu adalah milikku, kata Tuhan. Tertangkap ya? Dia datang kepada miliknya, tetapi miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia? Kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim. Yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Yeshua telah mengetuk pintu hati kita, dan mungkin waktu saat kita menerima dia ya masih belum paham benar ya. Masih belum paham benar, yang penting tadinya kan hanya ikut-ikutan aja. Ya, ikut-ikutan, ayo terima Tuhan, ya kita terima. Ya. Ayo baptis, ayo baptis. Ya. Tetapi itulah cara Tuhan. Waktu demi waktu, kalau kita memang sungguh-sungguh rindu, proses itu akan terus Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga pertumbuhan iman kita semakin hari semakin naik dan semakin sempurna. Karena roh yang ada di dalam Bapa Yahweh akan terus bekerja dalam hidup kita. Ya, terlebih pada akhir zaman ini. Ya. Nah, firman Tuhan tadi katakan, memang kita mungkin ya kalau di sini saya percaya kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita terus hidup di dalam dia? Ya kita koreksi diri aja masing-masing. Ya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Aku sudah menerima, mengakui dia. Ada tertulis Roma 10 ayat 9 dan 10. Oh, harus mengaku dengan, kita baca aja Roma 10 ayat 9 dan 10 kita baca ya. Kalau saudara menginjili orang-orang, ini harus dilibatkan ya ayat-ayat ini ya. Siapapun yang umpamanya saudara ketemu, saudara layani, ya ajak dia terima ini. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu, jadi harus akui Yeshua itu engkau adalah Tuhanku, harus diakui. Sebagaimana kita dari kecil ya. Dulu SD ya, kalau SD ya memang kita diajarin ya. Aku bangsa Indonesia. Nggak tahu sekarang. Saya nggak pernah dengar lagi tuh di sekolah-sekolah. Ya. Anak-anak saudara-saudara yang masih kecil-kecil SD itu diajarin nggak bangsa Indonesia, aku bangsa Indonesia, ya, nggak tahu ya masih diajarin apa enggak ya. Tetapi harus ada pengakuan. Sebab jika kita mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya ayat 10. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan, harus ada pengakuan. Karena itu Yesus mengetuk pintu hati semua orang. Khususnya yang adalah emas yang menjadi milik Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang emas. Di mana emas-emas itu sekarang masih tersembunyi. Ya, saudara mungkin suka lihat orang-orang biasanya surveyor ya, orang-orang yang suka mencari barang-barang logam, kan suka pakai detektor ya, tahu ya detektor ya. Kalau dia bunyi tet, wah itu ada emas, bukan emas, ada logam, ya, ada logam, terus di situ digali. Apa yang ada di situ? Itu manusia.
Tetapi Bapa Yahweh punya detektor, bukan logam sembarang logam, tetapi detektor emas. Emas yang adalah miliknya. Dia deteksi, wah ini ada emas. Oh, emasnya ditutup dengan batu cadas yang begitu keras. Loh, Tuhan pakai palu. Jiger. Nah, yang dijiger ini yang biasanya nggak tahan orang. Ya, tahan atau tidak tahan. Kalau kita adalah emas milik Tuhan, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan bisa paksa. Karena itu miliknya. Bisa tangkap ya. Kalau kita adalah miliknya, Tuhan bisa paksa. Walaupun bentuk kasih Tuhan dia tidak maksa. Tetapi kadang Tuhan bisa paksa. Karena ini umat pilihanku. Loh, tapi kalau dipaksa, loh dia belum tahu bahwa dia adalah emas. Ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu kalau kita ini adalah umat pilihan. Karena ada tertulis, kita sudah belajar bahwa sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menentukan ini adalah milikku. Dan yang menjadi milik Tuhan itu harus dia peroleh dengan caranya. Setan pun tahu siapa yang menjadi miliknya Tuhan. Tetapi setan berusaha untuk menutupi emas ini dengan cara dia. Supaya Tuhan jangan mengambil miliknya yaitu emas. Ya. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Seringkali juga orang salah mengerti. Ya. Salah mengerti karena tidak mengenal Bapa dengan benar. Saudara dan saya sebagai emas-emas yang sedang diproses. Kita tidak tahu dalam hidup kita, ya seperti kesaksian-kesaksian tadi kan. Masalah itu kan adalah bagian daripada batu-batu, lumpur-lumpur yang menutupi kita. Ya. Dan itu hanya dibersihkan oleh firman. Tuhan seringkali mengizinkan permasalahan terjadi untuk menguji saudara dan saya seberapa murni emas itu. Saya tanggap, ya. Memang rasanya tidak enak. Tetapi Tuhan punya cara untuk memurnikan miliknya dengan caranya. Sehingga melalui segala macam permasalahan dan pergumulan, saudara dan saya diproses dan dimurnikan Tuhan dengan caranya. Sehingga kita bukan saja asal ngomong Tuhan engkaulah Bapa Yahweh Tuhanku juru selamatku. Jangan hanya ngomong di mulut tetapi tingkah laku dan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Ya terus terang saya pribadi nih. Saya nggak tahu saudara. Tapi saya ngomong sama Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa Yahweh saya mengasihi engkau. Saya ngomong dalam doa, saudara bisa praktekkan seperti itu. Tapi tolong, Roh Kudus tolong saya. Jangan hanya mulut aja ini yang ngomong saya mengasihi engkau. Tetapi tingkah laku dan perbuatanku tidak sesuai dengan apa yang kau omongin, ya percuma. Saya maksud saya. Kita belajar, itulah kita meminta sebagaimana Daud minta kepada Bapa Yahweh sesuai dengan Mazmur 139. Bapa Yahweh ujilah aku, teleklah aku. Apakah aku ini sudah benar di hadapan hadiratmu? Kita tidak tahu sudah seberapa murni emas ini, saudara dan saya ini dalam pandangan Bapa Yahweh. Kalau tadi disebutkan ada standar kan, standar ini kita nggak tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Standar yang Tuhan kehendaki, katakanlah standarnya begini. Untuk engkau bisa diangkat saat pengangkatan, standarnya minimum ini, engkau tidak melalui ini, jangan harap diangkat. Tidak bisa. Nah itulah yang senantiasa saya kata, standarnya emasnya harus 99,9%. Sama seperti Elia. Ketika kita mencapai standar emas 99,9,
Ketika masa trompet berbunyi, yang 0,1 itu yang bikin kita belum 100%. Karena apa? Ego saudara dan saya. Egonya Elia, karena jubah itu melambangkan ego. Melambangkan karakter yang orang lain tidak bisa lihat. Termasuk Elia nggak bisa lihat. Tetapi Tuhan melihat Elia ini pasti ada. Kita melihat dari kacamata rohani bahwa inilah yang membuat Elia tidak bisa 100%. Karena jubah yang mungkin menjadi kesombongan harus ditanggalkan. Sehingga kita dapat naik sebagaimana Elia naik. Karena oleh kemurahan Tuhan yang 99,9% ditambah sama Tuhan 0,1% sehingga kita naik. Tangkap ya. Nah, untuk yang mendapat seperti itu, kita sedang dalam proses. Kita tidak tahu ini 99,9 ini kita sudah di mana. Kita belum tahu. Tetapi kita terus belajar dalam hidup ini. Seperti yang tadi saya katakan, kita berdoa mengakui Dia. Kita katakan saya mengasihi Engkau Tuhan. Dalam menjalani hidup ngelihat sedikit yang gak benar marah. Kita ngomong serius saja. Dengar yang sedikit marah. Loh berarti belum, masih jauh dari 99 itu. Ada tertulis Moshe seorang yang beringas tadinya. Ketika setelah 40 tahun dia diproses oleh Tuhan, berbicara 40, berbicara suatu masa yang Tuhan tetapkan. Nah, kita melihat di sana setelah 40 tahun orang yang tadinya beringas. Ada tertulis firman Tuhan mengatakan, Moshe adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Bukan hanya di Israel ya. Kita lihat di dalam Bilangan pasal ke 12 ayat ke 3. Moshe adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di mana? Di atas muka bumi. Bukan hanya dalam kalangan orang Israel yang jumlahnya 603.550 laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Ditambah dengan perempuan. Ditambah dengan anak-anak yang di bawah 19 atau 20 tahun. Jumlahnya sekitar 2 juta, 3 juta mungkin. Bukan itu, tetapi seluruh bumi dia paling lembut. Ini pengakuan firman. Lah kita belajar, ada contohnya. Seringkali kita hanya, ya karena kebiasaan lama kan. Wow dulu saya begini, dulu jangan lagi disamain dengan dulu dengan sekarang. Dulu tuh enggak ada yang benar, tidak ada seorang yang benar kata firman Tuhan. Tetapi sekarang kita adalah firman Tuhan kata engkau dan saya adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Oh dia yang setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah manusia yang lama ini harus dikubur. Ya. Harus dikubur, harus diselamkan. Nah, saya harus ingatkan berkali-kali ya. Karena kadang banyak orang salah ngomong, salah menafsirkan. Akhirnya salah ditangkap. Kamu harus dibaptis. Nah, gitu kan sering. Baptis percik itu salah. Loh, ngomongnya aja salah. Percik itu bukan baptis. Loh kita ngomongnya salah ya, orang sana nangkepnya salah. Baptis itu artinya selam, tapi kalau kita bilang baptis percik ya udah ngawur. Bisa tangkap maksud saya? Ngomong yang benar, kamu itu harus dikubur, harus diselamkan. Jangan bilang baptis percik. Harus baptis percik sama baptis selam. Loh baptis selam kalau diterjemahkannya selam-selam.
Lo salah ngomong, salah menyampaikan, ya sana juga salah menanggapi. Ya, ya memang ya kitab suci inilah salah satu kelicikan setan ya. Kelicikan setan. Ya. Nama Tuhannya dalam terjemahan banyak kitab suci yang bahasa Indonesia ini, nama Tuhannya hilang. Tetapi baptisnya nggak hilang. Coba aja bilang selam gitu. Kamu harus diselam, jangan bilang dibaptis, diselam. Dikubur itu beda. Tetapi setan punya kelecekan. Ya saya berani menafsirkan seperti itu. Harus dibaptis. Baptis kan orang nanggapannya macam-macam ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada baptis percik, ada baptis selam. Loh, baptis itu artinya apa? Yang ngomongnya selam, kamu harus diselam, harus dikubur. Selam itu dikubur. Mematikan semua manusia lama kita. Oleh firman Tuhan kita dikubur dalam firman. Kita bangkit, kita lahir baru. Lahir dari firman, itulah namanya ciptaan baru. Nah kalau kita menjadi ciptaan baru, Roh Kudus akan bekerja. Karena apa? Kita bukan lagi manusia dunia. Karena ada tertulis, engkau menjadi anak-anak Elohim, kata Yohanes tadi. Loh namanya kita anak, maka Tuhan mengirim Roh Kudusnya untuk menyertai kita, untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, untuk menolong kita mengerti firman dan melakukannya dengan benar. Ya. Jadi kalau ngomong ya khusus saudara yang ada di sini lah yang saya percaya dipercaya Tuhan bagi saya, jangan bilang baptis percik, baptis selam, salah melulu itu. Bilangnya kamu itu harus diselam. Selam, baptis itu artinya selam, gituin aja. Supaya orang ngerti, jangan baptis selam, baptis percik. Yang ngomongnya udah salah. Akhirnya salah ditangkapnya. Kita nggak maksud saya. Loh kita harus ngomong yang benar. Karena banyak orang yang memang nggak ngerti apa itu artinya baptisan. Ya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ada buku-buku yang tidak dibilang baptis. Immerse, selamkan. Loh itu yang harus kita terapkan dalam hidup. Kenapa? Karena memang manusia lama ini setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia lama ini harus dikubur. Melalui baptisan, dikubur artinya diselamkan. Dikubur manusia yang lama. Kita bangkit lahir baru, lahir dari firman. Dan kemudian roh Bapa Yahweh dianugerahkan bagi kita. Karena kita lahir bukan lagi karena keinginan seorang laki-laki atau seorang ibu. Tetapi keinginan Bapa Yahweh. Sehingga oleh karena itu kita disebut anak-anak Elohim. Karena anak dia utuslah, dia berikanlah rohnya. Yang kudus untuk kita dibimbing olehnya. Sehingga kita mampu hidup berjalan di dalam firman. Dan kita akan dapat mendeteksi ketika kita menjalani hidup ini, kita akan rasa ini yang jalan yang saya jalani ini salah apa benar sih? Ya, umpamanya saudara di jalan mau ke satu tempat lah yang belum pernah kita jalani, ya. Kemudian jalan nih kan, ya kalau sekarang kalau pakai Google ya gampang lah. Kalau enggak ada alat-alat seperti itu. Jalan kan, kok ngerasa-rasa, nah kita kan bisa kira-kira umpamanya, katakan umpamanya di mana, katakanlah ke Semarang gitu kan. Semarang kan kalau dari Jakarta kan berarti kita harus ke arah timur kan. Loh kalau kita jalannya ke arah selatan kita akan merasa, ini kayaknya salah jalan ini. Pernah nggak saudara merasakan itu? Kita akan merasakan kayaknya Semarang itu di daerah timurnya Jakarta. Kalau saya berjalan ke arah selatan nggak bakal nyampe. Kita punya detektor yaitu Roh Kudus. Akan memampukan kita mendeteksi saya ini sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan atau tidak. Karena beberapa hari yang lalu kan sudah pernah diajarkan. Ada jalan lurus, dua-dua lurus. Jalan Tuhan lurus.
Jalan yang dibuat setan juga seolah-olah lurus. Lah kalau kita tidak bisa mendeteksinya, kita bisa salah jalan. Jalan yang dari setan kelihatannya lurus. Ada tertulis dalam kitab Amsal, ujungnya adalah maut. Nah untuk itu kita harus bisa mendeteksinya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita bukan saja menerima dia, tapi belajarlah melakukan apa yang dia perintahkan. Karena Torah itu adalah aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Dan apabila kita hidup di dalam dia, seperti yang sering kali diutarakan dari tempat ini, firman yang saudara dan saya terima, firman yang murni, dia akan menjadi mata air dalam hati kita. Sehingga apabila ada pengajaran-pengajaran asing, pengajaran-pengajaran yang bukan murni dari Tuhan, di sini akan terasa dan di sini akan menolak dia. Kita tidak akan pernah bisa diracuni oleh pengajaran-pengajaran sesat. Karena firman yang murni itu menjadi mata air dalam hati hidup kita. Ya, contoh yang paling gampang lah seringkali diungkapkan kan. Kayak lumpur lapindo. Ya kan. Karena ada kesalahan teknis. Kemudian blow out. Ya, istilah perminyakan blow out ya. Blush. Lo mau ditutup, nggak bisa ketutup-tutup. Karena apa? Tekanan dari dalam luar biasa. Ya, tekanan dari dalam luar biasa. Nah kita melihat di sini, itulah gambaran yang harus kita miliki. Kalau firman Tuhan benar-benar hidup dan tertanam dalam hati kita, dia akan mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga pengajaran-pengajaran asing ataupun dari siapapun juga, kalau tidak sesuai firman Tuhan, akan ditolak oleh hati kita. Nah itu memerlukan kepekaan. Ya, kita akan selalu melihat, ini kayaknya nggak benar nih. Yang memang seolah-olah benar. Ya kita tidak mengusik-musik cara orang lain lah, tapi banyak penyembah Yahweh juga. Loh ini kok yang ini diajarin nggak ada itu tertulis. Saudara, saudara kalau sering kan mungkin dengar-dengar, ya kita menghormati lah orang-orang penyembah-penyembah Yahweh. Tapi kalau kita lihat, loh ini kok kayaknya nggak ada tertulis. Nah mulailah ngomong, loh ini ada di buku ini Pak, loh. Sudahlah, mulai macam-macam. Ya, sedangkan lupa bahwa kejatuhan manusia pertama adalah menambah dan mengurangi firman Tuhan. Menambah dan mengurangi aja jatuh, apalagi diganti. Loh, apalagi firmannya dirubah. Loh, ini ada tertulis di buku ini begini. Loh, ini bagaimana? Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi. Ya. Tuhan izinkan itu semua terjadi, ya kita mendeteksi aja. Inilah yang saya katakan, itu kayak jalan tol, memang kelihatan lurus tapi ujungnya maut. Dan sayangnya banyak orang yang mengaku dia orang percaya, lupa bahwa dimasukkan filsafat-filsafat asing, dimasukkan juga di dalam sana sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, tradisi-tradisi manusia. Hati-hati. Tuhan benci tradisi. Tuhan melarang kita mencampur adukan antara pengajaran Tuhan dengan tradisi. Gak bisa. Nah, kita coba untuk mentaati apa yang berasal dari Tuhan. Apa yang ada aja seringkali masih sulit. Tetapi sesulit apapun yang menurut daging kita sulit, tetapi saya percaya semua yang Tuhan berikan pasti bisa kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Yang bilang sulit itu setan yang berusaha mengganggu kita. Oh nggak bisa tuh, nggak mungkin tuh. Loh itulah. Nah, kita dengar-dengar lagi suara setan kan.
Oh ini orangnya hebat, pengajarnya hebat loh, hati-hati, filsafat. Ya orang-orang yang pintar, ya filsafat orang yang pintar ngomong juga. Kayak tukang obat aja, tukang obat kan pintar ngomong. Ya, wah ini obatnya mujarab gini-gini. Lah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tertipu. Ya, dan ini bukanlah zamannya. Dan Tuhan berkata, hendaklah kamu saudara dan saya berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Berakar berarti tertanam ke bawah, dibangun berarti dibangun ke atas. Ya, boleh dikatakan nggak ada lah yang dibangun ke bawah, kecuali kalau dibangun untuk persembunyian yang mungkin dibangun di bawah ya, supaya jangan kalau ada bom ya kita di bawah, bunker. Tapi pada umumnya akar itu ke bawah dan dibangun di atas. Nah kita harus mengerti bahwa Tuhan menghendaki saudara berakar sungguh-sungguh kepada firman yang benar. Ya, akar dia akan selalu supaya bisa tumbuh pohon ini, dia akan selalu mencari sumber air. Sumber air dia akan cari, seberapa dalam pun dia akan cari. Ya, akan dia cari. Sehingga dia bisa terus bertumbuh. Nah itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita benar-benar berakar kepada kebenaran firman. Ya kalau kita bisa bayangkan. Kalau saudara suka lihat ya, semakin tinggi pohonnya, semakin dalam akarnya. Saya tanggap. Boleh dikatakan sebandinglah antara yang di atas tanah sama yang di bawah tanah. Supaya kalau ada angin ya dia goyang-goyang, tapi ya tetap karena akarnya tetap boleh dikatakan seimbang, yang di atas sama di bawah. Ya dia begini, yang dia ini narik lagi sini jadi tetap lagi tegak gini. Kayak tariknya ya sama ya. Tetapi kalau namanya pohon cangkokan, nah ini daunnya udah besar, ini yang akarnya kan karena dicangkok. Saudara perlihat cangkok kan? Cangkok itu ya mungkin akarnya cuma segini. Nah yang akar yang segini yang memang ditanam. Habis itu apa? Dipasang tonggak supaya jangan roboh kalau ada angin. Nah banyak orang-orang yang menamakan diri orang bertobat pun ya seperti cangkokan itu. Karena itu ada tertulis. Jangan biarkan orang yang baru bertobat itu untuk melayani. Bisa tangkap saya. Karena akarnya belum masuk ke dalam. Karena itu gampang tertipu. Gampang goyah. Tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya memang untuk melayani Dia. Untuk berani memberitakan kebenaran Dia. Tetapi kita pun harus bisa mengukur diri. Seberapa dalam akar saya sudah tertanam ke dalam kebenarannya. Ya. Kalau belum dalam ya minta tolong sama Tuhan. Seperti pohon tadi kan, pohon yang dicangkok itu. Kalau kita minta tolong karena Tuhan izinkan kita melayani seseorang. Ngomong aja mungkin kita baru bertobat. Ngomongnya Tuhan, ini saya orang baru bertobat nih Tuhan. Akar saya belum dalam. Tolong saya. Nah kalau minta tolong ada pengakuan. Tuhan tambahlah cagak-cagak untuk supaya kita kuat. Bisa ditangkap arti rohaninya ya. Tuhan mau kita ngomong jujur. Ya bisa aja walaupun kita baru bertobat kan. Karena memang ada tertulis orang bertobat jangan langsung kasih pelayanan, nanti bahaya. Tetapi apabila Tuhan izinkan ya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ini masih begini. Belum ngerti apa-apa. Nah karena kita mengaku Tuhan tambah cabang tonggak untuk menopang kita. Sehingga kita dapat menjadi alat Tuhan. Berani memberitakan apa yang Dia kehendaki. Sehingga kita pun belajar untuk menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Setiap hari
kita harus melihat Tuhan senantiasa mau berkomunikasi dengan kita. Karena kita kan sudah mengundang dia masuk ke dalam hati kita. Ya, jangan didiemin. Ya umpamanya saudara punya tamu nih. Tamu datang kan. Masuk ke rumah. Habis itu kau suruh duduk tamunya di depan. Terus kau masak di belakang. Oh, tamunya betah enggak? Enggak betah. Begitulah Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Ketika kita sudah mengundang dia masuk ke dalam hati kita, ajak dia ngobrol. Lo ngobrol aja, ngomong Tuhan. Yang ngomong seperti dia kan sahabat kita, dia Bapak kita. Ngomong dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menumpahkan isi hati kita. Entahkah itu melalui doa, entahkah itu melalui pujian dan penyembahan. Ya. Dan seringkali, ini firman Tuhan membuktikannya. Seringkali doa yang merupakan pujian penyembahan itu lebih apa ya? Lebih enak rasanya. Lebih terasa. Kalau kita menyanyi, nyanyian itu merupakan pujian penyembahan dan doa, kadang-kadang tanpa sadar kita nangis. Ya. Kenapa? Ya nggak tahu. Karena kita menyanyi dengan perasaan, kita memohon dengan perasaan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, bermazmurlah bagi dia. Pujilah dia, muliakan dia. Dan seringkali saya ajarkan dari tempat ini kan, ya. Dimanapun kita, ya nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi jangan nyanyi dunia, ya. Nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menyanyi untuk kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada. Ingat ya, Tuhan itu bukan setia sama kita. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ada tertulis dia bersemayam di atas pujian kita. Kalau kita menyanyi, memuji, menyembah dia dengan sesuai kehendaknya untuk kemuliaan namanya, dia hadir. Kalau dia hadir, mujizat bisa terjadi. Banyak hal bisa terjadi karena kita mengundang hadiratnya. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati yang terdalam, yang mungkin tidak sempat kita ucapkan walaupun kita nyanyi dan memuji dia. Tetapi Tuhan tahu. Ya. Nah, kita belajar. Ya. Daripada nyanyi-nyanyi dunia yang ya kadang-kadang nyanyi dunia juga ada juga yang nangis. Ya apalagi kalau baru-baru patah hati kan, waduh. Patah hati, waduh nangis menggerong-gerong. Ya. Padahal mau pacaran dulu nggak nanya sama Tuhan, ini pacarnya boleh nggak Tuhan? Belajar tanya Tuhan ya. Ya anak-anak gadis, anak cowok-cowok kita ini ya. Pacaran tanya Tuhan, Tuhan ini boleh nggak ini? Ya. Jangan tertarik karena ketampanan dan kecantikannya, tetapi di belakang itu ada sesuatu yang tidak benar. Ya, ya bukan nggak boleh cari yang cantik, cari yang enggak, ya boleh lah. Ingat ya, karena itu tertulis. Ketika si Eliezer, tahu Eliezer kan? Diperintahkan oleh Bapak Abraham, pergi ke tanah kelahiranku, cari jodoh buat si Yitzhak. Lo kan banyak perempuan keluar dari kampung, dia lihat, dia cari yang paling cantik. Itu firman kan? Itu dia cari yang paling cantik, Tuhan ini yang paling cantik. Aku akan ngomong sama dia, nah tanda-tandanya begini, kalau dia ini pilihan Tuhan, maka tanda-tandanya seperti ini. Nah, jangan cari yang jelek. Ya, cari yang jelek salah sendiri nanti. Udah cari yang jelek, oh ini Tuhan aku ini ya. Artinya kita tidak menilai cantik jelek ya, karena cantik dan jelek itu tergantung hati. Tetapi ya secara jasmani Eliezer ini kan pintar kan. Ini cantik ini cewek ini. Ya. Nah dia ngomong, Tuhan ini cewek ini Tuhan. Kalau kriterianya begini. Loh ternyata itu tepat. Ya. Tetapi kalau dia ingin cari yang jelek,
Dia minta kebetulan itu juga kena, lu salah siapa? Salah siapa? Salah dia kan. Lo karena itu ya boleh cari yang ganteng, cari yang cantik dengan hikmat Tuhan, berdoa. Ya. Tuhan, kalau ini jodohku, tanda-tandanya begini, jadi ya. Tapi kalau nggak cocok, jangan marah sama Tuhan. Tuhan aku minta ini loh. Sekarang kau lihat cantik, tapi nanti 2-3 tahun lagi kau lihat udah dia berubah, hatimu juga berubah. Ya. Kita belajar ya. Kita belajar karena Tuhan tahu. Tuhan sedang juga mengatur hidup saudara dan saya. Kalau kita yang sudah berumah tangga ya itulah istrimu dan itulah suamimu. Jangan berpikir yang macam-macam, ya. Karena dulu kan, ya itulah seringkali, kenapa terjadi seringkali perceraian. Karena waktu kawin gak nanya Tuhan, tahu gak? Udah kawin, baru nyesal, ya percuma. Karena di dalam perkawinan Kristen, tidak ada perceraian. Aku benci perceraian, kata kitab Maleakhi. Pasal kedua, kita baca ya ayat 15 coba ya. Maleakhi pasal kedua, ayat ke 15. 15-16 ya. Dia tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh. Sebab bagaimana yang hanya satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi. Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu. Sebab dia membenci perceraian. Yahweh Elohim Yesaya berfirman. Dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya, Yahweh Sebaot berfirman. Demikianlah kamu telah dijaga dalam rohmu agar kamu tidak berbuat khianat. Ini firman-Nya. Ya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan, orang Israel itu dilarang kawin dengan bangsa-bangsa lain. Orang Israel. Ada sebabnya. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang di sekelilingnya adalah penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Karena itu Tuhan tidak mau. Nah, kalau kita ambil patokan itu, kalau mereka yang belum kawin, ya, mau kawin, nanya sama Tuhan supaya diberikan jodoh yang memang satu iman, satu roh, satu jiwa. Tapi kan ada orang juga berpikir kan, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi suamiku, nanti kalau sudah jadi istriku, aku layani. Lah itu kan pikiran manusia. Ya. Dan disinilah kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Hati-hati dalam melangkah. Supaya jangan kita terjebak karena perangkap yang kita buat sendiri. Setangkap saya. Karena ada orang berbicara seperti itu. Gak apa-apa saya kawin, pokoknya nanti kalau udah kawin bisa diatur. Terjebak dengan kata-kata sendiri. Setelah kawin malah gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Gak bisa menyesal, udah kawin gak bisa nyesal. Ya. Nah kalau sudah kawin ya peliharalah rumah tangga kita. Ya seringkali kan saya katakan kalau ada orang kawin. Ini pengajaran dari firman Tuhan ya. Kita melihat cara Tuhan sangat luar biasa. Ya. Laki dan perempuan. Ya. Laki di dalam bahasa Ibrani-nya itu is. Ya. Is itu alef yod sin. Alef itu kayak X ya. Terus yod, terus sin kayak W. Itu laki-laki. Terus kalau Isa, alef sin hei. Alef sin dan hei. Kalau is sama Isa
digabung semua kata-katanya itu ada 2 alef, ada 2 X gini, ada 2 sin yang kayak W, ada dua nih. Ya. Dan ada yod, ada he. Kalau digabungkan, ya. Alef sama sin artinya api yang menghanguskan. Setiap pribadi, laki-laki dan perempuan punya egonya sendiri. Kalau namanya ego kan kepentingan diri sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara saya dari kata-kata itu, Is dan Isa, walaupun dua-duanya punya ego, punya api yang siap menghancurkan, menghanguskan perkawinan. Tetapi selama ada Yod-He, yaitu Yahweh, maka perkawinan itu akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan dari bahasa Ibrani aja, Is dan Isa. Ya kalau dalam bahasa Indonesia nggak kena. Dalam bahasa lain nggak kena. Kalau dalam bahasa Ibrani kena. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, kalau dua-dua tuh alef yod sin sama alef sin he, kalau digabung ada 2 alef, ada 2 sin. Alef sama sin itu artinya api yang menghanguskan. Tapi di situ ada yod he itu Yahweh. Perkawinan itu hanya akan dapat terpelihara apabila ada Yahweh yang menaungi. Karena itu bangsa Israel dilarang kawin dengan bangsa non-Israel karena mereka pada waktu itu dianggap tidak percaya kepada Yahweh. Lah kita pun saat ini menerima pengajaran seperti itu, khususnya bagi anak-anak muda kalau mau kawin, jangan kita nanti nggak apa-apa, nanti kalau udah kawin bisa saya injili, jangan. Berdoa, tanya sama Tuhan seperti Eliezer tanya kepada Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh pasti memberikan pasangan hidup yang terbaik. Kita belajar, dikatakan oleh firman Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. Artinya dalam segala tingkah laku kehidupan kita mengandalkan Dia. Termasuk masalah jodoh. Ya, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah apapun. Libatkan Tuhan. Dia sudah masuk dalam hidup kita. Jangan dibiarkan dia nganggur. Ajak dia ngobrol terus. Artinya kita aktif ngobrol terus. Karena dia tamu agung. Yang ada di dalam hati kita. Yang sudah kita undang masuk. Tetapi banyak orang yang menamakan diri orang Nasrani. Justru Yesuanya sudah ada di dalam. Dia tinggal. Sebentar ya Tuhan, saya mau ke dapur dulu masak. Tuhannya dibiarkan di ruang tamu. Nah itu pemikiran seperti itu harus kita rubah. Artinya Tuhan mengajar saudara dan saya terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang belajar tentang Noah, tentang Nuh. Firman Tuhan dalam terjemahan bahasa lain khususnya Inggris. Noah walk with God. Nuh berjalan dengan Tuhan. Bapa Yahweh, ya. Nuh berjalan senantiasa dengan Bapa Yahweh. Firman Tuhan berkata 2 orang tidak mungkin berjalan bersama kalau tidak sepakat. Nah, Bapa Yahweh berjalan bersama dengan Nuh dan kita sudah belajar. Karena Nuh berjalan dengan Bapa Yahweh, banyak rahasia yang dia buka, termasuk rencana pemusnahan dunia oleh air bah. Kita sedang belajar. Artinya kita belajar apakah kita berjalan bersama Tuhan apa enggak. Seperti firman tadi, kita harus terus berjalan di dalam Dia, berjalan bersama Dia, berjalan di dalam firman-Nya. Mungkin kita enggak lihat kan? Bagaimana saya berjalan dengan Bapak ya? Firman-Nya itu adalah pribadinya. Percayalah bahwa setiap firman itu adalah pribadi Bapak Yahweh. Artinya Tuhan mau kita berjalan dalam firman-Nya. Dan kalau kita melenceng sedikit, roh Bapak Yahweh yang ada di dalam saudara akan ngomong, kamu tuh salah. Tetapi banyak orang
yang justru mendiamkan suara Roh Kudus. Karena apa? Karena egonya. Apa-apa kok. Nah, sombong. Manusia itu banyak yang sombong. Ya, kita harus akui banyak manusia biar namanya umat pilihan Tuhan. Kalau ditegur nggak mau. Nggak mau, justru semakin ditegur semakin keras. Ya. Nah, kita tidak bisa seperti itu bukan karakter anak Tuhan. Kalau kita ditegur, kita koreksi diri, ini benar nggak sih? Ngerti maksud saya? Kalau itu benar, terima dengan besar hati. Ya, jangan kita membenarkan diri. Oh enggak, saya yang benar. Lah ya udah. Kalau udah kayak gitu ya nggak bisa. Ya. Pada akhirnya engkau akan lihat, engkau akan hancur. Karena Tuhan mau kita ini kan sedang dalam proses. Emas itu milik Dia, bukan milik kita. Dan kalau kita ini adalah emas yang memang milik Tuhan, Tuhan akan cari dan mendapatkan dengan cara Dia. Tuhan punya berbagai macam cara. Kalau kita ngotot, loh, hati-hati Tuhan kerja. Dia bikin kau sampai menderita sekali, baru akhirnya udah gak berdaya. Ya kalau masih bisa minta ampun ya bagus. Tapi kalau udah gak bisa, ya sudah. Ya, kita mungkin sudah melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya mengaminkan atau mengimani atau percaya ya, bahwa Yudas Iskariot, itu namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Percaya nggak saudara? Luar bisa dibuktiin, jangan hanya asal ngomong aja. Ya kan, kita lihat nih. Kita lihat Lukas pasal ke-10. Kita baca mulai ayat 17 lah ya. Sampai ke 20. Ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam nama-Mu. Dan dia berkata kepada mereka, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh. Dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Perhatikan ayat 20 ini. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Sekarang pertanyaan, percayakah kita bahwa Yudas bikin mujizat? Saya percaya. Sebelum dia jatuh ya. Yudas itu bikin mujizat. Karena dia memang salah satu murid Tuhan. Tetapi ya ini ada tetapinya. Walaupun nama sudah tertulis itu bisa disetip, dihapus. Ya, kita lihat dalam Mazmur 69. Ayat ke-28. Mazmur 69 ayat ke-28. Saudara baca ini ya. Ini saya baca terjemahan saya ini Lugas. Saya nggak tahu mungkin ayat yang ini sudah di atas atau di bawah. Ini ayat 29 dia. Di terjemahan saya Lugas itu ayat 28. Tapi di sini ayat 29. Hapuslah mereka dari kitab kehidupan. Jangan biarkan mereka ditulis bersama orang-orang benar. Kita ini mungkin sudah dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan janjinya kalau kita sudah dipakai luar biasa, nama kita tertulis
Tetapi apabila kemudian kita didapati tidak melakukan firman-Nya, berkhianat kepada Dia, melanggar firman-Nya, nama itu bisa dihapus sama seperti nama Yudas. Bisa tangkap? Ya. Karena itu kita percaya mungkin kita sudah dipakai Tuhan tanpa kita sadari. Mungkin kita ngomong-ngomong kan. Sudah dipakai Tuhan sehingga ada orang yang dengar, dia mau terima penginjilan kita. Seperti contoh kemarin kan ada kesaksian kan, lagi makan bakso ngomong, tertarik kan, yang kan itu diinjilin secara biasa aja, karena baru kan terima pengajaran. Ketika ditanya, Bapak tahu tuh Kain itu bukan anak Adam, kan dia kaget. Tapi dikasih ayatnya dia, oh ya benar ya, ya. Luar biasanya besoknya dia makan bakso dibayarin. Luar biasa. Itu kecil ya. Tetapi kita melihat Tuhan punya cara untuk memberkati orang yang melakukan firman-Nya. Nah, saya percaya apabila kita pun mau terus hidup di dalam Dia sesuai perintahnya. Lo ingat, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu diciptakan Bapa Yahweh untuk manusia yang sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Saya tanggap. Loh, semua ini kan memang untuk manusia. Pada awalnya untuk Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kan manusia itu diciptakan hari terakhir. Semua sudah lengkap, baru manusia diciptakan. Saya tanggap. Nah, artinya semua itu memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, ya hilang semua. Tetapi saya percaya ketika kita sudah diciptakan sebagai manusia yang baru, maka hak itu pun dikembalikan kepada kita. Sehingga kita boleh menikmati semua berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, kita nggak perlu takut lagi. Ya, kita berjalan aja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan mundur, ya, jangan kecewa. Karena banyak orang kan dalam perjalanan ini, perjalanan hidup, seringkali apa yang diharapkan dengan apa yang kenyataan hidup itu seolah-olah bertolak belakang. Ya. Padahal itu adalah bagian daripada proses yang Tuhan sedang sedang kerjakan dalam hidup kita untuk memurnikan kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu sulit. Tetapi apabila kita belajar melakukan apa yang Dia perintahkan, Tuhan setia kepada firman-Nya. Maka kita yang menjadi pelaku firman, Dia akan bela. Dia akan tolong. Dan orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah berkekurangan apapun. Karena itu yang kita sudah belajar. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, enggak berlebihan. Enggak berlebihan, secukupnya. Itu diajarkan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau mengharapkan yang terlalu besar, ya hati-hati. Ya. Saya berdoa, saudaraku. Ya. Salah satu pokok doa kan supaya kita sehat. Ya kan? Sehat tubuh rohani, tubuh jasmani. Tetapi dalam akhir doa itu untuk kesehatan nih. Saya berdoa gini, Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu supaya dapat memelihara untuk makan secukupnya, minum secukupnya, istirahat secukupnya. Saya tangkap saya, harus seimbang. Kita boleh kerja berat seberat-beratnya, boleh. Karena memang ada tertulis orang yang gak kerja jangan kasih makan. Tetapi setelah kita kerja berat, makanlah secukupnya. Minumlah secukupnya.
istirahatlah secukupnya. Kalau kita bisa memelihara ini, maka tubuh kita tetap segar bugar. Tapi kalau kita tertutup, aduh aku kerja berat. Ini apalagi kan dulu kan masih kerja-kerja dunia gitu kan. Wah ini ada lembur. Lembur kan lumayan, sekian kali gaji. Ya, sekian kali gaji ya lumayan. Ya, ya boleh, kerja berat boleh. Tetapi habis itu istirahatnya kurang, makannya kurang, terus sakit. Loh, pikiran sakit. Salah siapa? Salah Tuhan apa salah sendiri? Karena kita lupa bahwa tubuh kita ini bukan milik kita tetapi milik Dia. Karena itu kita harus pelihara, berjalan dengan sungguh-sungguh dalam firman, jangan keluar. Kita harus menjaga tubuh ini karena tubuhmu dan tubuhku bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita lupa itu. Ya, ya saya juga dulu suka kerja. Memang kita kerja berat ya, namanya kerja di perusahaan yang memang menjadi satu sumber pemasukan negara. Ya kerja berat itu biasa. Ya kadang-kadang kan ya kalau saya minta anak buah saya kerja berat kan, ya overtime-nya saya lebih-lebihin lah. Berapa banyak gitu kan, lumayan. Ya ini ada untuk juga memberikan rangsangan bagi mereka. Tapi ya kita juga harus hati-hati, jaga-jaga, jangan sampai kerja berat boleh, tapi istirahat cukup, makan cukup, minum cukup. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar hidup di dalam Dia. Ya kita tinggal koreksi. Saudara dan saya koreksi senantiasa. Kita memang sedang belajar tentang umat pilihannya. Saya kadang-kadang kalau melihat kembali pengajaran dari kitab Kejadian 1 sampai kita sudah masuk Kejadian 8, luar biasa Tuhan kita. Ya. Dari sekian banyak orang, sekian juta orang. Sekian juta ya. Sekian juta itu yang benar itu cuma satu orang. Hanya Nuh. Hanya Nuh. Loh kalau kita membuat perbandingan itu dengan jumlah orang sekarang, kira-kira berapa yang dipandang Tuhan benar? Bisa tahu nggak maksud saya? Ya. Ya memang ada pendapat seorang teolog yang pernah saya baca lah ya. Bahwa jumlah orang waktu itu sekitar 5 miliar juga. Tapi ada juga yang berpendapat oh bukan 5 miliar, 500 juta. 500 juta orang waktu itu. Ya bisa aja. Ya kalau kita bilang 5 miliar ya mungkin kebanyakan. Mungkin ya karena memang penafsiran orang macam-macam. Sekarang kita ngambil perbandingan aja. Kalau 500 juta orang, cuman satu yang benar. Kalau sekarang ada berapa miliar nih? Ada 7 miliar ya. 7 miliar, 7 itu miliar itu berapa? 0,9 ya. 7 miliar dibagi 500 ribu, 500 juta. 500 juta ini nolnya berapa? 5 ya? 8 ya, betul nggak? 500 juta itu 5, nolnya 8 ya. Kalau 7 miliar nolnya 9. Nah ini 09, ini nolnya 8. Berarti berapa itu? Berarti 70 bagi 5 ya. Nah kalau kita pakai perbandingan itu, apakah kita masuk di situ? Atau yang lebih gampang, yang lebih pasti aja. 603.550 orang, oh Israel yang berumur 20 tahun ke atas, yang keluar dari tanah Mesir. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. 603.550 yang masuk cuma 2. Kalau kita banding 600, katakanlah 600.000 lah. 600.000 kan, ya kita
ambil ratanya aja. Terus sekarang ini 6 miliar, kita ngambil yang gampang-gampang aja. 6 miliar dibagi 600 ribu, cuma berapa orang? Betapa sedikitnya orang yang benar dalam pandangan Bapa Yahweh. Ya itu nggak masalah. Yang menjadi masalah, apakah saya ada di antara yang sedikit itu? Bisa ditangkap maksud saya? Boleh sedikit, boleh cuma 10 orang. Tapi apakah namaku ada di 10 orang itu? Itu yang jadi masalah. Artinya betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Dulu bapak saya, ini cerita bapak saya nih. Dia memang seorang kepala tambang di salah satu perusahaan negara di Sumatera dulu ya. Tambang batu bara lah. Namanya kepala tambang. Di sana kan ada sekolah pertambangan. Ya setingkat STM kalau saya nggak salah ingat. Dia cerita begini, dia kepala tambang otomatis kepala sekolah. Dia cerita begini, setiap tahun, dia itu termasuk sekolah favorit. Perusahaan hanya menerima 30 orang. Ini ketetapan ya. Yang diterima 30 orang. Naik kelas 2 hanya 20. Hanya 20. Ya. Dari kelas 2 ke kelas 3 hanya 10. Yang 10 ini harus lulus. Bisa tanggap? Jadi mereka bikin saringan seperti itu. Yang diterima 30, nanti yang lulus itu hanya 10. Loh karena masalah seperti ini menurut cerita dia sampai dipanggil sama wakil presiden yang pertama dulu. Karena kriteria seperti ini begitu ketat. Ya. Lo mungkin kalau sekarang kan yang penting udah di atas 6 lulus. Enggak, bukan itu yang di ini. Pokoknya dari 30 yang lulus hanya 10. Jadi betapa luar biasanya orang-orang ini harus bekerja. Artinya sudah ditentukan yang masuk sekian, yang keluar sekian. Tuhan pun sudah menentukan berapa orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berapa orang yang sungguh-sungguh didapati setia. Karena itu kita sedang diproses. Apakah kita bisa masuk ke dalam bagian yang memang Tuhan tetapkan untuk diangkat. Karena itu bukan main-main apa yang Tuhan katakan. Karena itu kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nantinya kita kecewa. Jangan sampai nanti aduh saya sudah melayani Tuhan. Sudah hidup beribadah kepada Tuhan. Sudah sekian tahun melayani Tuhan. Kok nggak diangkat? Loh siapa yang salah? Karena itu dari sekarang selama masih ada waktu. Ya koreksi diri setiap hari. Dengan kita yang sudah mengundang Yesua ke dalam rumah kita. Dalam hati kita komunikasi. Tuhan apa sih yang masih belum benar? Bisa aja koreksi dia ngomong dalam hati kita, bisa aja melalui orang lain. Kamu itu masih begini, masih begini, masih begini. Walaupun kadang-kadang kuping merah ya dengerin aja. Tapi kadang-kadang sulit. Tetapi apabila kita mau belajar menjadi pendengar yang setia, terus kita saring. Bisa tahu nggak maksud saya? Dengar dulu, terus kita saring pelan-pelan. Kalau itu benar, kenapa tidak? Saya tahu nggak? Nah, tapi masalahnya kan ego ini yang sulit. Ego ini karena masing-masing kan punya ego. Ya Alef sama Sin tadi itu. Tetapi kita belajar karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Matikan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita berserah kepada Bapa Yahweh. Tanpa itu tidak mungkin. Tapi apa yang Tuhan firmankan kepada saudara dan saya pagi siang hari ini. Ya. Kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sia-siakan. Kalau kita tidak berjalan di dalam dia, kita pasti gagal. Artinya gagal untuk selamat ya. Gagal untuk diangkat. Nah kita kan sedang menunggu.
Kita sudah diajar sama Tuhan. Ini perkiraan waktunya sekian. Kita sudah diajar. Kita sudah memperkirakan berdasarkan tertulis. Sudah tahu. Hanya memang seperti Nuh kan. Nunggu 7 hari. Menunggu adalah waktu yang paling tidak enak. Nah, kita juga menunggu. Tetapi biarlah dalam waktu menunggu itu kita terus koreksi diri. Koreksi diri. Bebenah diri. Agar kita benar-benar layak. Ketika bencana melanda dunia. Nuh yang tetap setia bersama keluarganya. Ya. Saya percaya ya. Ketika mereka berdiam diri 7 hari. Ingat yang benar itu hanya Nuh. Ya bisa aja istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya marah-marah sama si Nuh. Ngapain Pak kita di sini? Loh kalau Nuh ditanya seperti itu ya diam aja, tunggu. Nunggu apa nih, udah hari keberapa ini? Itulah musuh yang coba untuk menggoyahkan iman Nuh. Ya termasuk kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ketika kita sudah diberitahu waktunya sudah sangat dekat. Nah kita kan juga masukan-masukan seperti itu. Ya, sehingga bisa membuat kita juga goyah. Tetapi apabila kita terus berpegang pada kebenaran, Tuhan tolonglah saya. Tetaplah berjalan terus di dalam Dia. Nah, ketika kita tetap berjalan di dalam Dia, kita tidak akan pernah kecewa. Tetapi ingat itulah bentuk kasih Tuhan. Dia serahkan kepada kita masing-masing. Tuhan memang tidak pernah memaksa. Tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. Orang yang setia pasti akan sampai ke rumah Bapa. Jalan di dalam jalan yang memang sudah Tuhan tetapkan. Jangan pernah mengeluh. Ya, kalau mengeluh jangan mengeluh sama manusia. Karena manusia itu tidak bisa memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang mereka berikan bisa saja merupakan jebakan. Tetapi apabila kita mengutarakan isi hati kita kepada Bapa Yahweh, menangislah di bawah kaki Tuhan. Tuhan punya cara untuk menjawab setiap permasalahan hidup kita. Karena penekanan yang Tuhan mau tekankan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Kita yang sudah menerima Dia, yakinkan sungguh-sungguh bahwa kita tetap berjalan di dalam Dia. Supaya jangan kita kecewa. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.